Video ini dikerjakan oleh kelompok kami yang beranggotakan Desta Parel Hidayat, Jessica Sihite, Yohana Mulyati Muning, Chelsea Alifir Zafara, Rido Fasya Elkelani, Esa Rake Ramdhani, dan Nia Nurita. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana cara membaca dan menganalisis laporan arus kas sebuah perusahaan rel. Sebelum masuk ke pembahasan, kami jelaskan dulu struktur video ini supaya lebih mudah diikuti. Ada 4 bagian besar. Bagian pertama, kami akan mengenalkan identitas dan profil singkat PT Unilever Indonesia Tbk. Bagian kedua, kami akan membedah laporan arus kasnya secara rinci, mencangkup aktivasi operasi, investasi dan pendanaan, dengan membandingkan kondisi tahun 2024 terhadap tahun 2023. Bagian ketiga, kami akan mengevaluasi kesehatan arus kas perusahaan ini menggunakan sejumlah rasio keuangan, mencangkup likuiditas, kualitas laba, tingkat utang atau leverage, hingga keberlanjutan pembayaran dividen. Dan di bagian keempat, sekaligus penutup, kami akan menyampaikan rekomendasi kami baik untuk investor, kreditur, maupun pihak manajemen perusahaan. Baik, mari kita mulai dari bagian pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan identitas perusahaan PT Unilever Indonesia yang selanjutnya akan kami sebut perseroan, tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham UNVR. Perusahaan ini sudah cukup lama beroperasi di Indonesia. Didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama awal Lever Zeefabrieken NV dan mulai mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak 16 November 1981. Jadi usianya sudah lebih dari 90 tahun dan sudah menjadi perusahaan publik selama lebih dari 4 dekade. Dari sisi kepemilikan saham, pemegang saham mayoritas perseroan adalah Unilever Indonesia Holding BF dengan persentase kepemilikan sebesar 85%. Sementara itu, entitas induk terakhir dari seluruh grup ini adalah Unilever PLC yang berkedudukan di Inggris. Jadi, UNVR ini sebenarnya adalah anak usaha dari salah satu perusahaan consumer goods terbesar di Indonesia. Dari sisi bidang usaha, perseroan bergerak di produksi, pemasaran, dan distribusi barang-barang konsumsi yang mencakup sabun, deterjen, makanan berinti susu, es krim, produk kosmetik, minuman berbahan teh, dan minuman sari buah. Kegiatannya, usahanya dikelompokkan menjadi 2 segmen operasi utama. Yang pertama adalah Home and Personal Care, yaitu produk pembersih rumah tangga serta produk kosmetik dan perawatan tubuh. Dengan penjualan bersih sebesar 22,4 triliun di tahun 2024. Yang kedua adalah Foods and Refreshment, yaitu produk makanan dan minuman, termasuk es krim dengan penjualan sebesar 12,7 triliun. Ada satu hal penting yang menjadi dasar dari seluruh analisis kami di video ini. Laporan arus kas perseroan disusun dengan metode langsung atau direct method. Sesuai catatan 2A di atas, laporan keuangan. Seluruh data yang kami gunakan bersumber dari laporan keuangan tahunan auditan PT Unilever Indonesia untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023. Yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Siddhartha Wijaya dan rekan, anggota jaringan global KPMG dengan opini wajar tanpa pengecualian. Jadi seluruh angka yang akan sampaikan adalah angka yang telah diverifikasi secara independen, bukan estimasi kami sendiri. Berikutnya kita masuk ke perbandingan kinerja perusahaan tahun 2024 dengan tahun 2023.
Sebelum masuk ke pembahasan arus kas secara detail, kami ingin memberikan gambaran umum dulu tentang bagaimana kinerja perseroan di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Ini penting supaya teman-teman punya konteks sebelum kita bicara angka-angka arus yang lebih teknis. Secara garis besar, tahun 2024 merupakan tahun yang cukup berat bagi UNVR. Penjualan bersih tercatat sebesar 35.138.643 juta rupiah. Dibandingkan tahun sebelumnya, penurunan di laba bersih bahkan lebih dalam lagi, yaitu 29,83% menjadi 3.368.693 juta rupiah. EBITDA yang menggambarkan profitabilitas operasional sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi juga turun 26,83% menjadi 5.292.454 juta rupiah. Dan kas akhir tahun turun paling dalam, yaitu 34,24% menjadi 671.180 juta rupiah. Jadi kalau kita lihat sekilas, hampir seluruh indikator kinerja utama perseroan kompak mengalami penurunan secara year on year. Nah, pola inilah yang akan menjadi benang merah ketika kita membedah laporan arus kasnya satu persatu di bagian selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang arus kas dari aktivitas operasi. Kita masuk ke pembahasan inti, yaitu laporan arus kas perseroan yang terbagi menjadi 3 aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan. Kita mulai dari aktivitas operasi terlebih dahulu, karena inilah jantung dari kegiatan bisnis sehari-hari perusahaan. Arus kas neto dari aktivitas operasi turun cukup signifikan, dari 7 juta sekian di tahun 2023 menjadi 3 juta sekian di tahun 2024, atau setara dengan penurunan 44,37%. Angka ini cukup besar, jadi mari kita bahas apa penyebabnya. Penurunan ini didorong oleh 2 faktor utama. Faktor pertama, penerimaan dari pelanggan turun 10,83%, sejalan dengan penurunan penjualan bersih sebesar 8,99%, yang disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat dan tekanan persaingan yang semakin ketat di sektor consumer goods. Faktor kedua, dan ini yang cukup unik nih, ada pembayaran atas klaim pajak yang dapat dikembalikan sebesar 509.000 sekian juta terkait sengketa ketetapan pajak tahun 2018 dan 2019, sebagaimana tercatat pada catatan 15F dan 15G atas laporan keuangan. Pembayaran ini sifatnya tidak berulang dan tidak terjadi di tahun 2023. Nah, meskipun arus kas operasinya turun cukup dalam, ada kabar baik yang perlu kita garis bawahi. Arus kas operasi ini tetap positif dan masih lebih besar dibandingkan laba bersih tahun berjalan, dengan rasio 1,18 kali. Kenapa ini penting? Karena ini menunjukkan bahwa kualitas laba perseroan masih tergolong baik. Artinya laba akuntansi yang dilaporkan benar-benar didukung oleh kas asli yang diterima perusahaan, bukan sekedar angka di atas kertas hasil pencatatan akrual. Nah, lalu selanjutnya kita bahas aktivitas investasi. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi ini meningkat dari 829 sekian juta menjadi 1,14874 juta, atau naik 22,37%. Kenaikan ini terutama didorong oleh belanja modal atau yang biasa disebut capital expenditure atau CapEx yang naik 28,50%, dari 835 juta sekian menjadi 1,72 juta sekian. Berdasarkan catatan 9A atas laporan keuangan, kenaikan ini utamanya digunakan untuk penambahan mesin dan peralatan produksi. Yang menarik untuk kita cermati bersama di sini adalah perseroan tetap melakukan investasi jangka panjang. Sekalipun kinerja penjualan dan labanya sedang menurun seperti yang kita bahas sebelumnya, ini mengidentifikasikan bahwa manajemen tetap berkomitmen untuk mempertahankan kapasitas dan efisiensi produksi jangka panjang.
Meskipun kondisi bisnis jangka pendeknya sedang melemah, jadi bisa dibilang ini adalah sinyal bahwa manajemen masih percaya diri terhadap prospek bisnis inti mereka. Sekarang kita masuk ke aktivitas ketiga, yaitu aktivitas pendanaan. Sekilas angkanya terlihat membaik, kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan menurun dari 5.771.276.000.000 menjadi 3.294.681.000.000. Tapi jangan buru-buru senang dulu, karena kalau kita bedah lebih dalam, penurunan ini justru menyimpan cerita yang perlu diwaspadai. Penurunan ini bukan disebabkan oleh berkurangnya beban pendanaan, melainkan karena di tahun 2024, untuk pertama kalinya perseorangan menarik pinjaman bank jangka pendek tanpa jaminan sebesar 1.450 miliar dari PT Bank HSB Indonesia dan FUFZ Bank untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Ini adalah hal baru sebab di tahun 2023 yang terjadi justru sebaliknya, yaitu pelunasan pinjaman sebesar 600 miliar. Selain itu, perseroan tetap membayar dividen tunai dalam jumlah besar, yaitu 4.497.438.000.000. Meskipun laba bersih dan arus kas operasinya menurun tajam, pembayaran liabilitas sewa juga ikut naik signifikan dari 63.570.000.000 menjadi 247.243.000.000. Jadi, kesimpulan sementara di bagian ini, angka arus kas pendanaan memang terlihat membaik secara normal, tapi kualitasnya sebenarnya berubah. Perseroan mulai bergeser dari yang sebelumnya mengandalkan kas internal menjadi mulai mengandalkan pendanaan eksternal berupa pinjaman bank untuk memenuhi kebutuhan kasnya. Sekarang, mari kita gabungkan ketiga aktivitas yang sudah kita bahas tadi, operasi, investasi, dan pendanaan, untuk melihat gambaran perubahan kas secara keseluruhan. Secara total kas dan setara kas perseroan mengalami penurunan neto sebesar 349.573.000.000 di tahun 2024. Ini berbanding terbalik dengan tahun 2023, di mana kas dan setara kas justru naik 517.489.000.000. Akibatnya, saldo kas akhir tahun turun 34,24% dari 1.020.598.000.000 menjadi hanya 671.180.000.000. Pola ini menunjukkan satu hal penting, arus kas operasi yang menurun sudah tidak lagi cukup untuk menutupi kebutuhan investasi dan pendanaan, khususnya pembayaran dividen. Sebagai akibatnya, perseroan terpaksa menggunakan sebagian saldo kas yang sudah ada, sekaligus menambah pinjaman bank baru untuk menutup kesenjangan tersebut. Kesehatan arus kas, ringkasan rasio. Sampai di sini kita sudah melihat gambaran arus kas perseroan dari 3 aktivitas utamanya. Sekarang mari kita masuk ke bagian ketiga dari video ini, yaitu analisis kesehatan arus kas yang kita ukur menggunakan sejumlah rasio keuangan yang dihitung dari laporan arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi perseroan. Rasio pertama, rasio lancar, turun dari 0,55 kali menjadi 0,45 kali. Rasio kedua, rasio kas, turun dari 0,091 kali menjadi 0,057 kali. Kedua rasio ini sama-sama berada di bawah 1 kali pada kedua tahun dan terus menurun. Ini menjadi indikasi bahwa risiko likuiditas jangka pendek perseroan sedang meningkat. Rasio ketiga, OCF margin atau rasio arus kas operasi terhadap penjualan, turun dari 18,43% menjadi 11,27%. Rasio keempat, kualitas laba yang dihitung dari arus kas operasi dibagi laba bersih, turun dari 1,48 kali menjadi 1,18 kali. Meski turun, rasio ini masih di atas 1 kali, artinya kualitas laba masih tergolong baik, hanya saja trennya melemah. Yang paling mencolok
ada di 4 rasio berikutnya. Cakupan CapEx turun tajam dari 8,52 kali menjadi 3,69 kali. Rasio OCF terhadap total liabilitas turun dari 53,6% menjadi 28,5%. Rasio debt debit to equity naik dari 3,93 kali menjadi 6,47 kali. Dan payout rasio dividen justru naik dari 106,5% menjadi 133,6%. Jadi kalau kita simpulkan sementara, kualitas laba perseroan masih relatif baik, tapi cakupan CapEx dan tingkat leverage-nya memburuk secara cukup tajam dalam 1 tahun terakhir. Kesimpulan kesehatan arus kas. Di bagian ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan kunci yang sering diajukan ketika menilai kesehatan arus kas sebuah perusahaan. Pertanyaan pertama, apakah arus kas operasinya sehat? Jawabannya secara teknis ya, arus kas operasi tetap positif dan konsisten melebihi laba bersih pada kedua tahun. Artinya, laba akuntansi perseroan didukung penuh oleh kas real, bukan oleh akrual atau piutang yang belum tertagih. Namun, tren margin OCF terhadap penjualan turun cukup tajam dari 18,43% menjadi 11,27%. Jadi kesehatannya sedang mengalami pelemahan dan perlu terus dipantau. Pertanyaan kedua, apakah perusahaan sedang berkembang? Dari sisi kinerja operasional, jawabannya justru tidak. Penjualan bersih turun 8,99% dan laba bersih turun 29,83%. Tapi dari sisi investasi jangka panjang, CapEx justru naik 28,50% dan perseroan sedang menjalankan aksi korporasi besar berupa rencana pelepasan bisnis es krim. Jadi, bisa dibilang perseroan sedang tidak berada dalam fase pertumbuhan pendapatan, melainkan dalam fase konsolidasi dan restrukturisasi portofolio bisnis. Pertanyaan ketiga, bagaimana perusahaan membiayai investasinya? CapEx sebesar 1.072 miliar 728 juta di tahun 2024 masih sepenuhnya dibiayai secara internal dari arus kas operasi dengan rasio cakupan 3,69 kali. Namun, rasio ini turun tajam dari 8,52 kali di tahun 2023 dan arus kas bebas atau free cash flow turun 54,5% dari 6.283 miliar 60 juta menjadi 2.887 miliar 254 juta. Penyempitan arus kas bebas inilah yang mendorong perseroan mulai menggunakan pinjaman bank, sebuah indikasi awal bergesernya pola pembiayaan dari murni internal menuju kombinasi internal dan eksternal. Pertanyaan keempat, apakah ada risiko likuiditas? Ya, ada indikasi peningkatan risiko likuiditas jangka pendek. Rasio lancar dan rasio kas sama-sama berada di bawah 1 kali dan terus menurun. Memang kondisi rasio lancar di bawah 1 kali ini relatif umum ditemukan pada perusahaan FMCG dengan siklus konversi kas yang sangat cepat dan pemanfaatan pembiayaan rantai pasok sesuai catatan 34. Meski demikian, arah tren yang terus memburuk ditambah munculnya pinjaman bank jangka pendek baru tetap menjadi sinyal peringatan dini yang perlu diwaspadai. Pertanyaan kelima, bagaimana kemampuan perusahaan membayar utang? Rasio OCF terhadap total liabilitas turun dari 53,6% menjadi 28,5%. Artinya dibutuhkan sekitar 3,5
tahun arus kas operasi setingkat tahun 2024 untuk melunasi seluruh liabilitas, dibandingkan sekitar 1,9 tahun di tahun 2023. Di sisi lain, rasio debt to equity melonjak dari 3,93 kali menjadi 6,47 kali, terutama karena ekuitas perseroan menyusut tajam dari 3 triliun 381 miliar 238 juta menjadi 2 triliun 149 miliar 267 juta akibat pembagian dividen yang melebihi laba tahun berjalan. Meski begitu, secara nominal perseroan masih mampu membayar bunga pinjamannya dengan sangat mudah karena biaya keuangan netonya hanya 64 miliar 456 juta, jauh di bawah OCF. Dan pertanyaan keenam, apakah perusahaan mampu membayar dividen secara berkelanjutan? Pada level saat ini, jawabannya berpotensi tidak sepenuhnya berkelanjutan. Payout rasio mencapai 133,6% di tahun 2024 dan 106,5% di tahun 2023. Artinya 2 tahun berturut-turut perseroan membagikan dividen melebihi laba bersihnya sehingga mengerus saldo laba ditahan dari 3 triliun 193 miliar 678 juta menjadi 1 triliun 961 miliar 707 juta. Rasio arus kas bebas terhadap dividen tunai yang dibayarkan juga hanya 64,2% di tahun 2024. Turun dari 123,0% di tahun 2023, artinya arus kas bebas sudah tidak cukup untuk menutupi dividen yang dibayarkan dan kekurangannya ditutup dari saldo kas awal serta pinjaman bank baru. Saya Chelsea Alifirza Fahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang prospek jika pola berlanjut 5 tahun. 4 poin risiko info investasi es krim sebesar 7 triliun. Pertanyaan ketujuh sekaligus yang terakhir dari bagian analisis kesehatan arus kas. Bagaimana prospek perseroan jika pola arus kas ini terus berlanjut secara linear selama 5 tahun ke depan? Jika tren penurunan arus kas operasi sekitar 44% di tahun 2024 dan kebijakan dividen yang melebihi laba terus berlanjut, maka dalam 5 tahun ke depan perseroan beresiko menghadapi 4 hal. Pertama, arus kas operasi yang terus mengecil hingga mendekati titik tidak lagi mampu menutupi kebutuhan investasi dan dividen. Kedua, ketergantungan yang makin besar terhadap pinjaman bank untuk menutup kesenjangan pendanaan. Ketiga, rasio leverage yang terus meningkat yang akan menaikkan risiko keuangan dan beban bunga di masa depan. Dan keempat, ekuitas yang terus tergerus akibat payout ratio di atas 100% yang secara teoretis dapat mengarah pada ekuitas negatif apabila tidak segera dikoreksi. Namun, proyeksi linear ini perlu dikoreksi dengan mempertimbangkan satu faktor besar yang sedang berjalan. Rencana pelepasan atau divestasi bisnis es krim ke PT The Magnum Ice Cream Indonesia sekitar 7 triliun. Rencana ini telah disetujui dalam RUPS Independen pada 14 Januari 2025 sebagaimana tercatat pada catatan 37 tentang kejadian setelah tanggal neraca. Transaksi ini berpotensi memberi injeksi kas yang signifikan dan bisa mengubah profil arus kas perseroan secara struktural dalam jangka pendek hingga menengah. Jadi prospek real 5 tahun ke depan sebenarnya sangat bergantung pada keberhasilan eksekusi dan pemanfaatan dana hasil transaksi divestasi ini. Saya akan menjelaskan juga rekomendasi untuk investor dan kreditur. 2 kolom investor atau kreditur, budget rekomendasi hold atau wait and see. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari video ini, yaitu rekomendasi kami. Kita mulai dari sudut pandang investor. Apakah layak membeli saham UNVR? Memang benar.
ROE perseroan tergolong tinggi, yaitu 156,7% di tahun 2024, naik dari 142,0% di tahun 2023. Tapi kenaikan ini bukan didorong oleh pertumbuhan laba, melainkan oleh penyusutan ekuitas akibat dividen besar, sehingga tidak bisa dijadikan sinyal positif murni. Margin laba bersih justru turun dari 12,43% menjadi 9,59%, dan penjualan laba bersih maupun arus kas operasi sama-sama mengalami penurunan double digit. Di sisi lain, saham UNVR secara historis menawarkan dividen yaitu yang tinggi, dan reputasi grup Unilever secara global masih kuat. Rekomendasi kami untuk investor hold atau wait and see, saham ini kurang layak dibeli dalam jumlah besar untuk investor yang berorientasi pertumbuhan atau investor konservatif jangka panjang, mengingat tren fundamental yang melemah dan risiko penurunan dividen ke depan. Bagi investor yang berorientasi pendapatan dividen jangka pendek dan siap menanggung risiko, posisi hold atau wait and see lebih tepat sambil menunggu hasil eksekusi rencana pelepasan bisnis es krim sebagai katalis sebelum menambah kepemilikan saham secara signifikan. Sekarang dari sudut pandang kreditur, apakah layak memberikan pinjaman kepada perseroan? Arus kas operasi perseroan sebesar 3.059.982 di tahun 2024 masih jauh melebihi beban bunga bersihnya yang hanya 64.456.000, sehingga kemampuan membayar bunga atau interest coverage masih sangat kuat. Reputasi perseroan sebagai bagian dari grup multinasional Unilever juga memberikan mitigasi risiko tambahan, namun rasio leverage yang melonjak menjadi 6,47 kali dan rasio lancar yang turun menjadi 0,45 kali yang menunjukkan struktur permodalan yang makin bergantung pada utang dengan bantalan likuiditas jangka pendek yang semakin menipis. Rekomendasi kami untuk kreditur pinjaman jangka pendek untuk kebutuhan modal kerja sejenis fasilitas yang telah diberikan oleh PT Bank HSBC Indonesia dan MUFG Bank masih banyak diberikan, mengingat riwayat arus kas operasi yang secara historis kuat dan kemampuan membayar bunga yang sangat memadai. Namun untuk pinjaman jangka panjang bernilai besar, kami menyarankan kreditur untuk menerapkan persyaratan atau kovenan yang lebih ketat terkait rasio leverage maksimum dan rasio likuiditas minimum, serta melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan rencana divestasi bisnis es krim. Terakhir, kami memiliki 5 rekomendasi yang ditujukan kepada pihak manajemen perseroan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kondisi arus kas ke depan. Rekomendasi pertama, meninjau kembali kebijakan pembagian dividen agar payout ratio tidak secara konsisten melebihi 100% dari laba bersih tahun berjalan. Guna menjaga saldo laba ditahan dan memperkuat kembali posisi ekuitas perseroan, rekomendasi kedua, memperkuat pengelola modal kerja, terutama mempercepat penagihan piutang usaha, mengoptimalkan tingkat persediaan, dan bernegosiasi ulang mengenai jangka waktu pembayaran utang usaha untuk memperbaiki risiko lancar dan mengurangi risiko likuiditas jangka pendek. Rekomendasi ketiga, mendiversifikasikan sumber pendanaan investasi melalui kombinasi arus kas operasi dan pendanaan jangka panjang tenor sesuai umur ekonomis aset. Agar tidak seluruh beban investasi bergantung pada arus kas operasi yang sedang menurun. Rekomendasi keempat, melakukan efisiensi biaya operasional secara berkelanjutan, khususnya pada beban pemasaran, distribusi, serta beban umum dan administrasi. Agar margin laba dan arus kas operasi tidak tergerus lebih jauh di tengah tekanan penurunan penjualan. Dan rekomendasi kelima, mengalokasikan sebagian dana hasil rencana pelepasan bisnis es krim yang nilainya sekitar 7 triliun rupiah untuk memperkuat struktur permodalan perseroan, misalnya untuk melunasi pinjaman bank dan memulihkan saldo laba atau ekuitas, alih-alih membaginya seluruh sebagai dividen, agar kesehatan keuangan jangka panjang perseroan tetap terjaga. Sebagai penutup video ini, dapat kami simpulkan bahwa PT Unilever Indonesia Tbk masih memiliki arus kas operasi yang positif dan kualitas laba yang baik. Namun,
Tren yang terjadi sepanjang tahun 2024 menunjukkan adanya pelemahan kesehatan arus kas secara umum. Likuiditas yang menyempit, tingkat leverage yang naik, dan kebijakan dividen yang belum sepenuhnya didukung oleh arus kas bebas. Keberhasilan eksekusi rencana investasi bisnis es krim akan menjadi penentu, terutama arah pemulihan arus kas perseroan ke depan. Apakah perseroan bisa kembali memperkuat struktur pemodalannya, atau justru tren pelemahan ini akan terus berlanjut? Demikian video presentasi analisis laporan arus kas PT Unilever Indonesia Tbk dari kelompok kami. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.